ngomongnya pakai bahasa Inggris kan. Terus habis itu lama-kelamaan juga aku juga belajar di game itu tadi. Jadi aku sedikit-sedikit itu ngerti lah bahasa Inggris dari game, bener. Jadi game itu banyak banget manfaatnya. Nggak. Kembali lagi di channel YouTube ini, tentunya podcast menarik Yo Ngobrol. Nah, kita kedatangan teman lagi. Kemarin kita sempat ketemu ya. Iya. Pernah aja. Pernah lagi. Ya. Jadi mungkin buat kalian yang kemarin lihat podcast kita ya kak ya, mungkin tahu aku siapa. Ya kenal lagi nih. Ya pernah kan ada yang nonton lagi. Oke. Jadi kenalin, aku Fajri. Dan di sini aku sebagai narasumber gitu ya. Iya, nggak apa-apa kan kamu aku. Iya, makasih loh sebelumnya. Kita itu ngobrol biasa aja. Iya, makasih loh sebelumnya aku udah diundang nih. Kemarin kamu pernah janji kan mau datang ke sini lagi. Iya. Sering-sering juga nggak apa-apa ya. Beneran. Yang penting ini waktunya. Oke, nggak nyesel nih tapi ya kan? Ya enggak dong. Oke. Kenapa nggak bisa ya? Ini bulan puasa masih full. Belum puasa. Alhamdulillah masih sih. Bulan puasa apa? Duhur. Bukan. Maksudnya gini, duhur habis itu dilanjutin di maghrib. Enggak dong, maksudnya maghrib dong. Kan udah dewasa. Gitu ya. Enggak. Belum orang. Remaja. Ya kan bisa. Kita ngobrol itu tadi sekarang kita ngobrol tentang dunia. Oke, brand digital apa nih? Kemarin Fajri itu hobinya kalau nggak salah ada dunia nggak sih? Boleh kita kan bilang juga tentang hobi. Oke. Semuanya kayak gimana? Jadi kemarin itu kan aku bilang kalau kesibukan aku masih menjadi pelajar nih di sekolah aku kan, menjadi pelajar. Setelah itu aku juga ngambil kayak sampingan gitu, bikin konten, selain itu main game juga. Jadi hobi-hobi aku itu kayak yang emang didasarkan sama aku, yang aku suka, namanya juga hobi kan. Jadi aku suka game, aku suka nyanyi, terus aku suka bikin konten gitu, terus juga aku suka beraktivitas sama orang-orang di luar gitu, kayak sosial gitu. Jadi tapi yang paling menonjol sih hobi aku nge-game sih gitu. Kamu sekarang bikin? Iya sih. Sehari kamu bisa bikin? Aduh, banyak sih pastinya ya. Yang penting sehari itu kita nggak lupa sama waktu yang itu ya, yang penting gitu. Maksudnya kayak waktunya makan ya makan gitu, waktunya tidur ya tidur. Tapi waktunya nge-game juga nge-game. Jadi nge-game itu nggak ada batasan, nggak apa-apa sebenarnya. Cuman jangan sampai lupa waktu gitu. Soalnya kan kalau orang itu kan biasanya lupa waktu. Iya benar. Kirain kamu juga kayak gitu. Enggak dong, kita harus pintar-pintar ngatur waktu, apalagi juga kan kegiatan aku di luar itu kan kayak banyak banget gitu kan. Jadi harus pintar-pintar buat bagi waktu juga sih. Tapi kalau sekarang mungkin kurang lebih ya, kalau main game itu 2 jam aja sih sekarang ya. Tapi kalau dulu sebelum ada kegiatan yang banyak kan, apalagi dulu itu kan ada COVID kan dulu. Nah pasti kan otomatis di rumah terus kan. Dan jadinya aku ngisi waktu luang di rumah itu pakai nge-game setiap hari, terus nggak kenal waktu, jadi aku waktunya tidur itu begadang main game. Nah itu berarti lupa waktu kan? Iya, tapi sekarang kan banyak kegiatan nih di luar, jadi kayak bisa ngatur waktu itu tadi. Jadi kita itu bisa pintar-pintar ngatur waktu, bagus juga kan. Jadi nggak banyak-banyak game juga, nggak melihat HP juga, nggak banyak juga, banyak-banyak gitu. Kalau soal game ini, kalau game itu kan di sisi lain ada dampaknya sama sosial. Iya pastinya. Nah kalau untuk Fajri kan gamers. Boleh. Ini dampak positifnya
motivasi kayak gimana? Gini ya, kalau semua orang nih ya pasti kayak misal nih ibu aku ataupun orang-orang yang nggak tahu game itu apa, pasti nganggapnya itu kayak game itu apa sih? Pasti tempat orang yang nggak pernah belajar, nggak ngerti apa-apa, taunya cuma game doang gitu kan. Kayak orang-orang yang nggak tahu game itu pasti ngiranya game itu negatif banget. Padahal kalau ditelusurin lagi, memang benar ada negatifnya, tapi juga positifnya juga nggak kalah banyak. Jadi positifnya itu contohnya kayak nih bisa cari uang dari streamer gitu kan. Aku bisa ya? Bisa, bener. Dari mungkin bisa cari uang. Bener, bisa banget, bisa jadi streamer nih. Kayak apalagi sekarang itu ini kan sekarang banyak banget kan platform-platform gitu kan, ada Facebook, YouTube, Ya. terus sama yang kayak apa sih namanya, ini loh yang buat streaming game itu banyak kan, streaming game. Terus habis itu iya banyak kok, bener. Terus habis itu juga bisa jadi apa ya, bahan streaming. Jadi nanti orang itu melihat kita, viewers itu kan melihat, kalau viewersnya juga banyak juga pasti dapat keuntungan dari kita, hasilnya juga dapat. Terus apalagi sekarang itu ada kan TikTok. Nah, TikTok itu juga bisa. bisa pastinya di TikTok itu bisa buat live streaming kan. Nah, live streaming setelah itu di TikTok itu juga bisa buat konten-konten tentang game itu tadi. Yang menarik juga. Karena aku suka ngeliat juga. Bener, apalagi sekarang kan di TikTok kayak media jual beli juga ada kan, TikTok Shop. Nah, TikTok Shop itu nanti juga berhubungan sama game itu, itu tadi juga bisa kayak jual beli diamond gitu, jual beli apa, fitur-fiturnya game gitu. Karena kan sekarang kan ini kan kalau orang yang suka game ya, itu kayak orang males gitu. Pasti kiranya gitu, benar. Dan gini ya, asal kakak tahu nih, aku dulu pas SD nih ya, apa, SD itu baru belajar bahasa Inggris itu kelas 5 sampai 6 itu baru ada pelajaran bahasa Inggris tuh. Jadi kan pelajaran bahasa Inggris itu susah kan, apalagi pas di sekolah dasar nih. Nah terus benar, terus habis itu pas di SMP, cuma 2 tahun kan di SD tadi belajar bahasa Inggris tadi. Di SMP itu kayak ada pelajaran bahasa Inggris itu kayak bingung apa sih maksudnya gitu kan. Terus habis itu aku juga kan juga main game gitu. Nah di game itu juga kan ada ngomongnya pakai bahasa Inggris kan. Terus habis itu lama-kelamaan juga aku juga belajar di game itu tadi. Jadi aku sedikit-sedikit itu ngerti lah bahasa Inggris dari game, benar. Jadi game itu banyak banget manfaatnya, nggak hanya negatifnya, walaupun negatifnya juga ada gitu. Dan apa, game itu pastinya bisa buat ngilangin stres. Ini game tadi kan bisa jual beli. Nah, aku biasanya jual beli apa? Kamu pernah nggak? Nggak jual beli sih sebenarnya, kayak apa ya, aku itu yang beli. Jadi beli di fitur-fiturnya game itu kan ada. Kalau aku nih kan personal aku itu mainnya Mobile Legends, pasti semua tahu kan Mobile Legends, nggak mungkin nggak tahu. Apalagi kan Mobile Legends itu sekarang lagi trending. Sampai sekarang gitu. Dari dulu sih sebenarnya, iya aku mainnya dari dulu. Aku kan mainnya Mobile Legends nih. Aku tiap mau ada event nih, biasanya ada event itu aku beli diamond, top up diamond itu kayak gitu. Jadi beli saldo, nggak sih, beli saldo terus di top upin di apa, kayak tempat-tempat yang jualan itu tadi, jualan diamond. Jadi Kamu nggak pernah jual ini? enggak, aku kalau jualan belum sih. Mungkin buat kalian yang mau jualan juga boleh, soalnya diamond itu apa ya, butuh banget sih buat di game. Apalagi sekarang zamannya media digital kan, game lagi booming gitu. Game kita ada jual beli. Nah, kamu biasanya jual beli apa? Kalau bikin kamu bisnis, kamu biasanya jual beli apa? Personal aku sih mainnya kan Mobile Legends gitu. Terus habis itu bukan jual beli sih sebenarnya, emang bisa jual beli, cuman aku yang beli, aku belum pernah jual. Jadi aku itu beli diamond ataupun top up saldo dulu. Jadi kayak kadang itu beli
di orang, kalau enggak ya beli sendiri di platform gamenya, kalau enggak juga ke platform-platform lain gitu kan. Nah, apalagi sekarang kan di media digital nih, ngomongin positifnya game nih tadi ya. Iya. Nah, buat kalian juga nih bisa banget eh, bikin usaha jual beli ya mau gitu fitur-fitur game, pastinya dapat untung juga kan kak. Ini jual beli di mana? Gini, pasti kalau aku sering nemu itu di Instagram sih, tapi nggak hanya Instagram aja yang buat jual, pasti semuanya itu bisa seperti apa ya, Facebook, terus dari situ TikTok juga ada, terus ada Shopee, Lazada gitu kan, buat e-commerce sih ya bener. E-commerce. Oh, jadi sudah tersediain semua ya. Jadi kayak sekarang itu jualan fitur-fitur game yang dia itu tadi itu mudah banget teman-teman. Kalau game aku sih belum sebelum aku nggak ngerti sih. Nah, kalau game yang cocok buat aku ya game apa? Kalau Kak Adi nih ya, menurut aku sih sama ya. Game apa nih? Game online atau offline? Oh, nggak online sama offline juga. Iya dong. Nah, online dulunya dulunya apa? Ya aku tadi Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Genshin Impact, terus banyak sih. Kalau game itu bukan semua. Enggak, Ada yang enggak? enggak. Iya ada yang iya, ada yang enggak. Bahkan kalau di App Store itu kan, di App Store aku itu ada game juga yang berbayar loh installnya itu. Bisa aja. Tapi kalau game aku yang Mobile Legends enggak sih. Kalau yang offline biasanya apa? Kalau Kak Adi ini cocoknya offline nih ya, ngomongnya offline cocoknya mungkin main ini, tahu nggak Po? Malah yang baru pada orang kayak gitu. Bener kan? Aku pergi kan ke Adi ini baru nikah nih kemarin ya kan, pasti kayak belajar buat ngurusin omongan gitu kan. Iya, apalagi Po itu kan cocok gitu buat diurusin maksudnya buat ya, jadi Kak Adi itu belajar ngurusin Po-nya itu tadi buat kedepannya mau ngurusin omongan. Kayaknya itu aja deh, aku mau nyoba yang online yang tadi. Nggak mau coba Po nih? Loh, aku pernah nyoba. Apa nih? Tadi ya buat apa? Gimana terus? Dia kan ada yang lumayan juga nggak hanya itu aja. Terus sama itu loh yang offline itu yang apa sih teman-teman kayaknya yang generasi sama aku ini tahu deh itu. Pasti Ini videonya kayak dari satu ke tiga terus naik lagi. Super Mario. Bukan. Pasti Sih kayak gitu. Terus aku bingung pada dia pokoknya ada itu yang oke, offline. Offline ya. Mungkin main Yang ini itu aja loh. sih. Apa zombie? Oh, yang apa? Zombie banyak loh. Oh, Zombie tsunami. Apa Plants vs Zombie? yang itu lah kan belum pernah bikin. Oh, Plants vs Zombie itu. Itu dulu ya tadinya. Iya sih. Sekarang nggak. Tapi Kak Adi juga sih kayaknya cocok main game yang masak-masak gak sih? Kan banyak sekarang game masak-masak, salon-salon gitu kan banyak kayak kecantikan gitu. Bahkan aku dulu kalau gabut downloadnya itu loh, Po, salon kecantikan. Dan situ masak-masak gitu. Tapi semenjak aku ketemu sama game yang online tadi kan, apalagi penggunaannya pakai bahasa Inggris itu tadi, jadi aku lebih lebih prefer suka sama yang online. Soalnya aku juga lebih banyak pengalaman di sana itu juga banyak eh, hal positifnya, walaupun ada juga hal negatifnya, tapi aku ambil yang hal positifnya kayak belajar bahasa Inggris tadi juga. Sebenarnya aku bener-bener gak bisa loh bahasa Inggris, tapi mulai sekarang itu bahasa Inggris jadi pelajaran favorit aku gitu. Dari main game itu tadi. Iya benar, jadi main game itu buat ibu-ibu nih ya yang suka ngomelin anaknya main game terus diomelin, salah banget. Jadi ibu-ibu cukup omongin aja ke anak-anaknya, jadi main game tapi jangan lupain waktu sholat, waktu ibadah, waktu makan, tidur, walaupun tetap main game gitu. Sama itu. Kalau game tadi kan cuma masalah uang. Benar, jadi kalau bisa nih, positifnya ya itu. iya kalau bisa nih ibu-ibu ya kan biasanya itu kalau bisa
mensupport aja anaknya, tapi ya bukan kayak sekarang itu zamannya istilahnya itu bocil Free Fire gitu kan. Nah bocil-bocil ini kalau main HP itu astagfirullahaladzim kayak apa ya, hyper banget lo main HP-nya. Bahkan aku yang udah usia mau 17 nih itu kalah sama bocil, ya ampun. Jadi bocil tuh kadang mantengin HP, aku kan biasanya lewat warung wifi nih. Terus habis itu ada bocil-bocil banyak banget ngumpul, terus habis itu dia bilang gini, prepare gitu, ya ampun. Prepare apa sih? Terus habis itu aku tanya kan juga temen aku, prepare itu apa sih? Terus habis itu loh buat main-main FF. Terus, ya ampun, jadi bocil-bocil itu tadi main FF, banyak banget itu main FF dan HP-nya bagus-bagus kan, beneran. Aku sampai ngomong loh. Jadi buat ibu-ibu juga yang punya anak bocil nih, disaranin kalau mau megangin HP itu diawasin juga ya. Jadi buat apa ya, buat protection aja sih sebenarnya, apalagi kan masih anak-anak kan. Sama rasa ingin tahunya anak juga. Bener, jangan sampai di media digital ini anak-anak yang belum beranjak di usianya remaja gitu kan, itu sudah tahu hal-hal yang apa ya, yang nggak sepenuhnya dia tahu gitu ya. Jadi kalau cukup main game sih boleh, tapi harus dibatasin. Jadi kalau kayak tetangga aku nih ada kan, dia itu punya anak cewek, terus habis itu tapi dia itu suka main game gitu loh. Ada juga sih yang cowok. Terus habis itu eh, sama dia itu di ini, di waktu main HP-nya. Jadi kayak misal sehari itu 2 jam, 2 jam aja. Terus habis itu terserah itu mau di apa, di siang hari, malam hari, gimana terserah. Yang penting pokoknya 2 jam, entah 1 jam di siang hari atau 1 jamnya lagi di malam hari. Yang penting itu 2 jam gitu. Jadi buat ibu-ibu boleh lah dicontoh gitu ya kan. Beda tetap diawasi. Terus habis itu, tapi kalau bocil kan belum tahu antara jual beli kayak gitu. Ya nggak apa dong, kita udah ngenalin media digitalnya kan. Jadi nanti pas udah beranjak remaja ataupun dewasa itu udah mengenal yang namanya media digital. Media digital ini buat apa aja sih gitu. Jadi media digital ini bisa banget buat ngelakuin usaha, ngelakuin hal-hal yang lain, pokoknya istilahnya hal-hal yang berhubungan sama hal positif gitu. Jadi bocil-bocil ini nanti kalau pas udah dewasa nggak salah arah gitu kan. Tetap diawasi. Bener. Nantinya ini mana kita kan Pakai begitu ya. mana kayak gini nih gitu. Ya nggak apa sih sebenarnya, apalagi kan Gitu ya. TikTok itu karya lo sebenarnya, nggak tahu kan? TikTok itu karya lo. Kayaknya dari mana? Gini, tahu joget-joget gitu kan? Nah joget-joget itu termasuk seni loh, seni, jangan salah. Walaupun goyangan kayak hal-hal yang apa ya, biasa aja gitu di orang, tapi itu termasuk seni. Dan kalau pun orang tertarik sama videonya itu tadi di TikTok misalkan ya, bahkan dia juga bisa menjalani usaha loh. Iya kan, semuanya bener, semuanya di media platform apa aja yang namanya media digital itu bisa banget buat apa aja teman-teman. Hal positif itu banyak banget. Masukan uang juga itu bisa. Bener. Enggak apa ya, enggak susah buat itu semacam itu. Iya. Bisa jual lewat online. Bener. Zamannya sekarang itu, zamannya sekarang itu zaman serba mudah ya, instan banget. Nah, sekarang kan itu banyak juga artis yang instan. Iya bener. Viral-viral gitu kan ya. Iya. Ya ujungnya dari sosial media. Bener. Oh iya, ngomongin soal gini aku baru ingat. Kan sekarang itu kayak di mana-mana kan ada yang namanya apa sih, kayak pertandingan itu loh yang dapat hadiah. Itu kan juga bisa buat jadi hal positif gitu kan. Apa sih namanya, aku lupa, tapi tiba-tiba lupa gitu ya. Kan kamu pernah ikut kayak gitu? Pernah sih sekali, cuman ya mungkin belum. Katanya punya banyak. Bener. Kalau misalkan kita udah tandingnya lewat dunia nih, maksudnya kayak antar dunia,
Jadi negara ini maksudnya perwakilan sama negara-negara itu tadi. Nah, itu pasti hadiahnya banyak banget, bahkan sampai triliunan. Nah ini gimana Iya, selama bener. Dan mungkin ya pro player kayak di e-sport gitu itu kan kerjaannya streamer nih, jadi streamer mereka. Nah, mereka cuma main game gini nih, sama budget doang gitu kan. Terus habis itu mereka dikirimin uang sama viewernya. Jadi bahkan sehari itu bisa sampai 2.500.000, pokoknya banyak lah, bisa ada pemasukan setiap harinya. Jadi apa, sekarang itu game juga bisa buat presiden uang, apalagi di zaman sekarang itu kan. Aku tuh pernah dengar bahwa e-sport itu sekarang sudah termasuk cabang olahraga. e-sport? Kayak itu game itu termasuk cabang olahraga sekarang. Oh, Jadi kalau tahu Asian Games gak? tahu. Nah itu juga ada loh perwakilan Indonesia, iya, main game. Aku tahunya ini makanya Indonesia kira pernah itu jadi kayak anak luar negeri. Siapa sih? Yang sekarang juga itu loh, itu berjuang apa ya namanya? Yang disini sama Siska. Oh, Just No Limit. Ya, itu kan sekarang muncul. Bener. Kalau Just No Limit itu pasti udah apa ya? Udah itu sih lama banget, dia udah sepuh gitu ya. Sepuh dalam dunia. Itu dunia. Iya, pergame-gamean gitu. Kalau saya enggak. Iya, seru banget anjir. Tapi kamu nih. Aku juga suka ya kalau apa? Kalau ngasih duit uang kayak Just No Limit gitu, aku juga mau. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Kayaknya aku di sini bakal itu. Boleh dicoba. Boleh. Oke, masuk. Tapi ya jangan lupa sama suami dong. Ya enggak dong, pastinya. Ngegame aja. Ya yang kalau ngegame cari waktu luang Iya, aja. betul. Terus Kalau aku memilah terus sekarang ngomongin soal yang e-sport tadi kan. Terus habis itu mereka juga pastinya kalau benar-benar jago nih dalam gamenya itu tadi, pasti direkrut ke tim-tim e-sport yang mana aja nih. Terus habis itu pastinya nanti ada yang namanya kayak debut gitu nggak sih, buat jadi top e-sport. Terus habis itu apa, dimasukin ke lawan-lawan negara gitu, antar negara, bahkan buat mewakili negaranya sendiri di kayak di Asian Games itu tadi kan. Kemarin Asian Games apa sih Games gitu loh, aku lupa. Pokoknya sekarang game itu menjadi ajang olahraga internasional. bisa. Gini sih kalau mereka sih mikirnya gini, game kan, game ini juga bisa buat kalian itu open minded. Jadi kayak kalian itu cari tahu gimana caranya buat menang, caranya buat apa, ngehancurin musuh gitu. Jadi apa, kita itu bikin strategi, melatih kreativitas kita juga. Jadi game ini udah termasuk ajang olahraga internasional tadi, walaupun medianya udah di media digital kan sekarang. Jadi udah masuk kelas dunia nih. Apapun ajang pencarian olahraga itu pasti kayak Asian Games sama SEA Games itu tadi ada apa, e-sport itu tadi, apa, pertandingan game Antar negara. perwakilan gitu, perwakilan negara-negara. Terus habis itu selain olahraganya fisik gitu kan. Nah kan Kak Adi ini pernah dengar nggak ada pertandingan catur? Tahu ada samping. Catur itu kan juga termasuk olahraga kan. Iya, Melalui pikiran. bener. Nah kan game itu juga melatih pikiran, nggak hanya melatih pikiran loh. Jadi kan game itu melatih kayak catur tadi, melatih pikiran, setelah itu melatih kreativitas kita, melatih bahkan melatih pendidikan juga loh. Kayak aku tadi Dari mana? bahasa Inggris Oh aja iya, loh. sering. Setelah itu melatih strategi, melatih kesabaran juga pastinya ya kan. Prepare itu, yang game itu banyak banget hal positifnya, walaupun sebagian juga orang tahu kalau game itu ada hal negatifnya gitu. Oke teman-teman, nah ini kita kayaknya sudah di ujung acara ya Faci. Nah, Kayaknya kita agak sedikit unik. Gak apa-apa kan ya? boleh. Selagi aku
selagi aku buat sih ya, maksudnya selagi aku tahu pengetahuan yang ada yang dibahas gitu, ya aku boleh-boleh aja sih. Aku yakin kamu bisa. Bisa. Iya, Semangat. multi talent. Amin. Amin. Mungkin teman-teman ini sudah disampaikan sama Fajri ya, tentunya poin-poin dari yang suka ini, khususnya buat ibu-ibu jangan negatif juga. Benar. Suka misalnya itu juga Banyak hal positifnya. Sama ini tadi kan bisa melatih edukasi juga, Benar. sama menghasilkan juga di tadi juga. Benar. Tentunya selain itu, Bapak kita harus bisa membagi waktu, manage waktu. Apalagi buat anak kecil ini, Iya. tentunya itu pengawasan orang tua itu kan. Iya, ekstra pengawasan sih sebenarnya. Betul. Jadi intinya itu buat kalian ya kan, game itu ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Jadi kalian perlu ambil hal positifnya aja. Untuk hal negatifnya kalau dikit-dikit boleh lah. Nggak boleh. Boleh. Ya pasti ada. Iya, pastinya itu. Iya, pastinya ada negatifnya itu. Apa sih namanya, kayak ikutan gitu loh, ikutan dikit boleh, tapi jangan diambil semuanya. Ya itu tadi, Heeh. pintar-pintar kita membagi waktu. Iya, itu sih. Kebanyakan kan juga nggak baik ya. Buat Iya. benda-benda. Kadang nyari kendaraan hiasi nanti kacamata. Iya, kayak kakaknya ini tadi. Tapi nggak apa-apa, pakai kacamata juga bikin kita menjadi lebih manis. Kan berarti manis nih. Amin. Jadi itu sih ya Kak, mungkin yang bisa aku sampaikan. Kita kayaknya kita masih berbagi. Iya masih. Kamu punya janji terima Boleh. Boleh. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube ini supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.